Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai dasar ASN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnul Anam dari Angkatan 43, Kelompok 3. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 5 prioritas kerja presiden kita, yang antara lain pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi reguler, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Untuk dapat tercapainya 5 prioritas kerja tersebut, maka diperlukan ASN profesional. Apa sih ASN profesional itu? ASN profesional adalah ASN yang mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Dan apa sajakah yang termasuk dalam nilai-nilai dasar tersebut? Nilai-nilai dasar tersebut antara lain adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang kemudian kita kenal sebagai core value ASN, yaitu berakhlak. Untuk yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Apa sih pelayan publik itu? Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dari kalimat tersebut, yang bisa kita garis bawahi adalah pelayanan prima. Pelayanan prima bisa diartikan memberikan pelayanan yang sesuai atau melebihi harapan pengguna. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan 6 elemen penghasil pelayanan publik yang berkualitas. Apa saja sih 6 elemen itu? 6 elemen tersebut antara lain, yang pertama adalah komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya adalah memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kelima adalah pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan sarana prasarana. Dan yang terakhir adalah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, ASN juga harus menerapkan kode etik dalam mewujudkan pelayanan prima. Kode etik dalam berorientasi pelayanan tersebut antara lain adalah memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel atau akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberi amanat. Dalam konteksnya, akuntabilitas ASN adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dari kalimat tersebut, yang bisa kita garis bawahi adalah tanggung jawab atau responsibilitas, yang bisa diartikan kewajiban untuk bertanggung jawab dan berangkat dari moral individu.
Adapun pentingnya akuntabilitas antara lain adalah untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua adalah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel perlu diperhatikan hal-hal antara lain kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Untuk mewujudkan ASN yang akuntabel diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Yang kedua adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Adapun core value yang ketiga adalah kompeten. Kompeten bisa diartikan sebagai kecakapan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bidangnya, sedangkan kompetensi adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya tersebut di dalam kehidupan. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dari kalimat tersebut yang bisa kita garis bawahi adalah belajar dan kapabilitas. Kapabilitas di sini tidak hanya terbatas pada keterampilan, namun juga pada pengetahuan dan juga sikap. Adapun pengembangan kompetensi ASN dibedakan dengan dua metode, yaitu dengan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Sedangkan untuk pelatihan itu sendiri juga dibagi menjadi dua, pelatihan klasikal dan non-klasikal. Untuk pelatihan klasikal, pemberian tatap muka di dalam kelas paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Sedangkan pelatihan non-klasikal melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan Adapun standar kompetensi ASN meliputi yang pertama adalah kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua adalah kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan ASN yang kompeten diperlukan hal-hal antara lain. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya adalah harmonis. Harmonis adalah suatu istilah yang berasal dari kata harmoni, di mana harmoni itu sendiri adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan kerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Dari kalimat tersebut bisa kita garis bawahi adalah peduli dan menghargai perbedaan. Di sini diartikan bahwa sebagai ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, ASN diharuskan memiliki sikap saling menolong kepada pengguna layanan maupun rekan sesama ASN secara objektif tanpa mendiskriminatif suatu kelompok.
Adapun kode perilaku ASN yang harmonis adalah: 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua adalah suka menolong orang lain. Dan yang ketiga adalah membangun lingkungan yang kondusif. Selanjutnya adalah loyal. Loyal bisa diartikan memberikan atau menunjukkan dukungan yang kuat secara terus-menerus kepada seseorang atau sebuah institusi. Sederhananya adalah kesetiaan dan kepatuhan. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dari kalimat tersebut yang bisa kita garis bawahi adalah dedikasi. Dedikasi di sini bisa dimaknai dengan pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha untuk mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur, dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh demi kepentingan bangsa dan negara. Adapun yang perlu diperhatikan dari core value loyal ini antara lain adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Adapun kode perilaku untuk mewujudkan ASN yang loyal adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Dan yang terakhir adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya adalah adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Oleh karena itu, nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik untuk menjawab tantangan pada perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, perkembangan teknologi, dan tantangan praktek administrasi publik. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dari kalimat tersebut yang bisa kita garis bawahi adalah inovasi. Seperti yang kita ketahui bahwa inovasi dan kreativitas adalah dua hal yang saling beririsan. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit diciptakan. Dengan pemahaman tentang kreativitas, lahirlah konsep cara berpikir kritis dan cara berpikir yang kreatif. Untuk mewujudkan ASN yang adaptif diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang terakhir adalah bersikap proaktif. Untuk core value yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah proses bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Kolaborasi sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi, sampai evaluasi. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Yang perlu kita garis bawahi dari kalimat tersebut adalah kata kerjasama. Kerjasama di sini bisa diartikan sebagai sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang atau organisasi yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini tentunya adalah tujuan nasional. Adapun kode perilaku dari kolaboratif adalah: yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang nilai-nilai dasar ASN. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.